Hai guys, kembali bersama gua di channel Tukang Film. Jadi di video kali ini gue bakalan menceritakan alur cerita film yang berjudul Badass yang dirilis pada tahun 2012. Oke, tanpa banyak bacot dan basa-basi, jadi mari kita mulai guys. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah Anjir, baru mulai, woi dolar kuning bang. Oke, lanjut. Memperlihatkan seorang pria tua yang bernama Frank Vega. Kemudian scene pun flashback ke beberapa puluh tahun yang lalu, dimana saat itu Frank masih berusia seperti bocil FF. Lalu scene berpindah lagi kepada saat Frank sudah menjadi sedikit dewasa, di mana ia memiliki seorang pacar yang sangat cantik. Dan sialnya, mereka udah duduk berduaan sendirian di rumput-rumput yang sangat tinggi. Lanjut. Kemudian Frank pun mengatakan sesuatu kepada pacarnya kalau ia akan pergi untuk menjalankan misi, karena Frank adalah seorang tentara. Dan akhirnya mereka berdua berjanji untuk akan bersama selamanya. Setelah itu mereka pun melakukan adegan shit man. Oke, lanjut. Scene berpindah kepada saat Frank sedang berperang di Vietnam. Dengan penuh semangat dan kegigihan yang tinggi, Frank pun berperang di sana hingga mati-matian. Namun ia tahu ia harus kembali bersama si pacarnya tersebut karena mereka berdua sudah membuat janji. Singkat cerita saja, perang pun telah berakhir, di mana saat itu Frank pun memutuskan untuk pergi menemui pacarnya tersebut, karena mereka udah berjanji untuk selalu bersama. Namun saat ia bertemu dengan pacarnya tersebut, ternyata pacarnya tersebut udah kawin dan udah memiliki 2 anak. Anjir, di scene ini kalau kalian nonton ini mirip-mirip scene Doraemon anjir. Auto jadi mantan anjir. Kemudian Frank pun pulang dan memutuskan untuk pergi melamar kerja sebagai polisi demi membuat mantannya tersebut menjadi iri dan juga menyesal karena telah meninggalkannya. Namun alhasil Frank pun selalu ditolak dan akhirnya ia pun menjadi seorang penjual hotdog hingga umurnya sangat-sangat tua. Namun sekarang juga pekerjaan tersebut harus hilang, di mana ia kalah bersaing dengan penjual hotdog yang menggunakan mobil. Anjir, nasib anda sial banget cu. Scene berpindah kepada Frank yang sekarang sedang menaiki bis. Kemudian saat itu ia melihat 2 orang lelaki yang botak masuk untuk mengganggu para penumpang di dalam bis tersebut. Saat kedua orang tersebut ingin memukul salah satu penumpang, Frank pun langsung menahannya dan menyuruh mereka untuk pergi duduk di tempat duduknya saja. Karena muak dengan kata-kata Frank, mereka berdua pun mengganggu Frank. Frank yang sudah sangat muak akhirnya menghajar mereka berdua hingga habis-habisan. Dan saat kejadian tersebut ada seseorang lelaki yang merekamnya. Setelah itu Frank pun memutuskan untuk pergi keluar dan turun dari bis tersebut. Scene berpindah kepada anak remaja yang sedang menonton video Frank menghajar kedua orang botak tersebut. Dan benar saja, sekarang Frank pun menjadi viral akibat aksi yang sangat memukau tersebut. Sekarang ia pun diberi julukan sebagai pria badass. Beberapa hari kemudian Frank bersama ibunya dipanggil ke stasiun televisi. Sekarang Frank pun dianggap sebagai pahlawan kota. 3 bulan kemudian Frank pun harus menerima sebuah nasib yang sangat pahit, di mana ibunya sekarang telah tiada. Frank pun diwarisi sebuah rumah yang cukup besar dan juga barang-barang milik ibunya. Saat sedang berberes-beres rumah ibunya, ia pun dibantu oleh seorang teman baik masa kecilnya yang bernama Klondike. Scene pun berpindah kepada malam hari, di mana saat itu mereka pun memutuskan untuk mabuk-mabukan sambil ngudut. Dengan alunan musik yang klasik, mereka berdua pun nyantui sambil minum. Karena sudah larut malam, Klondike memutuskan untuk pulang. Saat dalam perjalanan pulang, Klondike dihadang oleh 2 orang yang memakai mobil.
Kemudian kedua orang tersebut menanyakan flash disk yang dipegang oleh Klondike, dan mereka juga menodongkan senjata kepada Klondike. Dengan aksi heroiknya, Klondike pun berhasil melumpuhkan mereka. Namun sialnya, Klondike harus tertembak di bagian dada hingga ia pun tewas. Kedua orang tersebut pun melarikan diri karena Klondike sudah mati. Keesokan harinya, Klondike pun terbangun karena mendengar suara telepon. Saat ia mengangkat telepon tersebut, ia mengetahui kabar yang sangat buruk, di mana teman satu-satunya dan sahabat satu-satunya telah meninggal. Kemudian, Frank pun memutuskan untuk pergi membeli sebuah bir demi menghilangkan rasa galaunya. Namun saat ingin membayar di kasir, uangnya tidak cukup. Frank pun mencoba untuk memohon kepada kasirnya, namun kasirnya tidak mau. Tiba-tiba saja saat itu, ada beberapa orang perampok yang mencoba merampok toko tersebut. Dengan skill tentaranya, Frank pun menghajar ketiga orang tersebut hingga babak belur. Frank pun pulang dengan membawa satu botol bir. Keesokan harinya, Frank memutuskan untuk pergi mencari tahu sendiri siapa si pelaku pembunuhan dari temannya tersebut. Saat sampai di tempat kejadian, perlahan-lahan ia pun mencoba untuk mencari sebuah jejak yang ditinggalkan oleh para pembunuh temannya tersebut. Frank pun akhirnya menemukan sebuah selongsong peluru. Ia pun juga menemukan sebuah liontin yang dimiliki oleh para pembunuh tersebut. Setelah sudah mendapatkan cukup bukti, Frank pun pergi ke sebuah tempat penjual senjata untuk bertanya peluru apa yang digunakan oleh para pembunuh itu. Seorang penjual senjata tersebut menjawab bahwa peluru yang mereka gunakan adalah peluru M9 Beretta. Dan kebetulan saja si penjual senjata tersebut mengetahui siapa pemilik dari liontin tersebut yang ditemukan oleh Frank. Setelah Frank mendapatkan alamat pemilik liontin tersebut, Frank pun langsung bergegas pergi untuk mencari tahu. Singkat cerita, Frank pun sampai ke rumah pemilik liontin tersebut, di mana pemilik liontin tersebut adalah istri dari pembunuh yang telah membunuh temannya Frank, yaitu Klondike. Namun wanita itu mengatakan bahwa suaminya sudah beberapa minggu tidak pulang ke rumah. Wanita tersebut menyuruh Frank untuk mencari suaminya di tempat bermain basket. Frank pun langsung menaiki bis untuk menuju ke tempat basket tersebut. Saat sampai di sana, Frank pun mencoba untuk menanyai mereka tentang seseorang yang sedang ia cari. Namun mereka malah mengajak Frank untuk baku hantam. Terpaksa Frank pun harus baku hantam dengan beberapa orang di sana. Akhirnya mereka pun memberitahu lokasi dari seseorang yang sedang dicari Frank. Setelah mendapatkan cukup informasi, Frank pun memutuskan untuk pulang dahulu dan beristirahat. Di rumahnya, saat Frank ingin membuang sampah di luar, ia pun sedikit berbincang-bincang dengan anak tetangga sebelahnya yang bernama Martin. Namun tiba-tiba saja ibu Martin dan juga ayah Martin keluar sambil berantem. Frank yang merasa kasihan pun mencoba untuk menolong ibu Martin. Keesokan harinya, Frank pun pergi ke sebuah bar yang diberitahu oleh anak-anak basket kemarin. Namun saat masuk ke dalam bar tersebut, Frank pun dimaki-maki dan juga dianggap remeh. Terpaksa harus ada adegan baku hantam. Dan sekali lagi, Frank pun bisa memenangkan pertarungan tersebut. Akhirnya Frank pun bertemu dengan seseorang yang bernama Rinaldo. Rinaldo adalah teman dari yang membunuh Klondike. Dan sekali lagi adegan baku hantam pun dimulai, dan kalian tahu pasti dimenangkan oleh Frank. Setelah sedikit menghajar Rinaldo, akhirnya Frank pun mendapatkan informasi tentang seseorang pembunuh tersebut. Kemudian Frank pun pulang ke rumahnya. Namun saat dalam perjalanan pulang, teman polisinya datang untuk mengajak Frank jalan-jalan. Lantas saja Frank pun ikut dengan temannya tersebut. Saat di dalam mobil, temannya Frank ini memberitahu bahwa Frank hampir saja ditangkap karena melakukan tindakan yang sangat ilegal, yaitu memukuli orang. Mendengar perkataan itu, Frank pun menjadi muak dan memutuskan untuk pulang jalan kaki saja. Namun saat Frank baru sampai ke rumahnya, ia pun kembali diserang oleh orang yang entah dari mana asalnya woi. Karena Frank kalah ukuran, Frank pun dihajar dan dibanting-banting. Dengan kemarahan yang dimiliki oleh Frank, Frank pun langsung menghajar pria tersebut kembali sampai terkapar.
Kemudian setelah itu ia pun bertemu dengan Martin karena ia penasaran dengan flash disk apa yang sedang orang-orang cari tersebut. Saat membuka flash disk tersebut, mereka pun merasa kaget karena melihat sebuah transaksi gelap yang dilakukan oleh wali kota. Setelah mendapatkan cukup informasi, Frank pun menuju ke sebuah tempat urut untuk bertemu dengan pacar dari si pembunuh Klondike. Dan ini adalah Tatiana. Tatiana adalah seorang pacar atau selingkuhan dari yang membunuh Klondike. Dengan kecantikannya dan tangannya yang sangat mulus, perlahan-lahan ia pun memijat badan dari Frank. Setelah selesai memijat Frank, Tatiana pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Namun dari belakang, perlahan-lahan Frank pun mencoba untuk mengikutinya. Frank pun mencoba masuk melewati pintu belakang dari rumahnya Tatiana. Saat masuk, ia pun mendengar suara orang lagi. Dengan kesempatan emas tersebut, Frank pun langsung menghajar pembunuh Klondike yang bernama Terence. Merasa tidak puas, Frank pun memasukkan tangan Terence ke dalam mesin penghancur sampah. Karena sudah tidak tahan lagi, Terence pun memberitahukan seseorang yang telah menyuruhnya untuk membunuh Klondike. Yang menyuruhnya bernama Panther. Setelah mendapatkan informasi tentang Panther dan di mana lokasinya, Frank pun langsung menuju ke lokasi tempat Panther berada. Singkat cerita saja, ia pun sampai ke tempat tersebut di mana Panther berada. Saat masuk, ia pun disambut oleh 2 orang penjaga Panther. Kemudian dari kejauhan datanglah Panther. Panther pun bertanya di mana flash disk yang dimiliki oleh Klondike. Saat Frank mencoba untuk menghajar Panther, Panther pun menghajar balik hingga membuat Frank pingsan. Saat Frank tersadar, ia melihat tubuhnya yang sudah diikat dan dialiri oleh kabel. Namun saat mereka sedang lengah, Frank pun mencoba untuk membuka tali yang mengikat tangannya. Ya, karena bisa kalian tahu, Frank ini adalah seorang tentara, jadi bukan masalah kalau tidak bisa melepaskan diri. Kemudian Frank pun melempar sebuah korek ke arah tong bensin yang ada di sana hingga meledak. Setelah terlepas, Frank pun menghajar si perut gendut tersebut. Namun dengan kekuatan Panther, ia pun berhasil mengelabui Frank. Kemudian dengan sekuat tenaga, Frank pun mencoba berdiri dan berlari mengejar si Panther. Dan disinilah adegan yang paling keren, yaitu adegan kejar-kejaran menggunakan bis. Namun baru saja mengejar si Panther, Frank pun harus terjungkak dengan bisnya karena menabrak sebuah gerbong kereta. Kemudian diikuti oleh Panther yang bisnya tertabrak oleh kereta. Untung saja Frank selamat. Kemudian Panther yang selamat langsung berlari ke arah rumahnya Ibu Martin karena ia bermaksud untuk menyandera Ibu Martin. Saat Panther masuk dan mencoba untuk menyandera Ibu Martin, Frank pun datang dan langsung menghajarnya dan adegan pertarungan pun dimulai, di mana Frank dikalahkan oleh si gendut tersebut. Namun untung saja ibunya Martin mengalihkan perhatian dari si Panther hingga Frank pun berhasil memojokkannya dan menghajarnya hingga babak belur. Dan adegan tersebut disaksikan oleh beberapa orang yang lewat di jalan itu. Keesokan harinya, di dalam berita, Frank pun dijuluki oleh seorang pahlawan karena telah membongkar sebuah penggelapan dana yang dilakukan oleh wali kota. Dan sekarang Frank pun dijadikan sebagai kepala polisi di sana. Dan scene diakhiri dengan memperlihatkan Frank sudah bahagia bersama Martin dan juga Ibu Martin, dan film pun tamat. Ending yang sangat memantapkan.